Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kau besar Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku naikkan syukurku Tuhan. Haleluya.
besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, berjalanlah denganku Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Salam jemaat Tuhan, bahkan semua pemirsa yang sedang menyaksikan siaran Saat Teduh pada saat ini. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, mengalami kesehatan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Dan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, namun saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena perkenanan Tuhan, kami bisa menyaksikan, bahkan kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Biarlah semua kami Engkau berikan kami hikmat, bahkan pengertian dan pengurapan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan benar-benar itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu Engkau urapi di dalam nama Yesus. Ini doa syukur kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, bahkan yang sedang menyaksikan hari ini, sekali lagi senang berjumpa dengan Bapak Ibu, bahkan saudara. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kesehatan, mengalami kekuatan dan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Dan saat ini tema kita yaitu mencintai rumah Tuhan. Sepanjang bulan ini Saat Teduh kita, bagaimana kita harus mencintai rumah Tuhan. Dalam hal ini betapa pentingnya jemaat Tuhan mencintai rumah Tuhan. Oleh sebab itu kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 26 ayat 8. Mazmur 26 ayat 8. Di sana berkata demikian, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ini merupakan ungkapan Daud bahwa ia berkata, ia benar-benar cinta rumah Tuhan. Sebab merupakan tempat kemuliaan Tuhan bersemayam. Bahkan Mazmur 27 ayat 4 dikatakan demikian. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jemaat Tuhan, ini merupakan perkataan Daud. Nah, kita beberapa 2 tahun kebelakangan ini dengan adanya pandemi, kita semua tidak bisa beribadah di rumah Tuhan. Namun ada beberapa jemaat pasti merindukan untuk ada di rumah Tuhan, berjumpa dengan jemaat satu dengan yang lainnya. Tetapi kita bersyukur hari ini keadaan bangsa kita sudah menjadi baik, sehingga kita semua sudah bebas untuk beribadah, untuk masuk di rumah Tuhan. Biarlah ini merupakan kerinduan kita sampai hari ini, bahwa betapa baiknya kita ada di rumah Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud. Dia katakan demikian, ia minta kepada Tuhan, bahkan ia punya keinginan untuk selalu ada di rumah Tuhan seumur hidupnya. Bahkan menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati keindahan bait Tuhan. Saya percaya Daud ini menulis, ayat ini ditulis oleh Raja Daud sebelum masa Kristus, yang dimana pada saat itu belum ada bangunan-bangunan gereja yang semegah hari ini. Tetapi kita melihat Daud punya kerinduan yang dalam, punya kerinduan yang besar
untuk ada di rumah Tuhan. Dia tidak memikirkan tentang untuk harta benda. Ia tidak punya kerinduan untuk tentang uang, bahkan tentang istananya yang begitu megah. Tetapi ia berkata, dia hanya merindukan untuk tetap ada di rumah Tuhan. Jemaat Tuhan, ada 4 hal yang kita lihat dari kerinduan Daud. Yang pertama, dia katakan bahwa ia mencari Tuhan, ia diam di rumah Tuhan, ia mau menyaksikan kemurahan Tuhan, bahkan ia mau menikmati hal-hal yang apa yang disampaikan di rumah Tuhan. Di balik maraknya khotbah, di balik maraknya khotbah dan kebaktian yang kita bisa jumpai di media sosial, lewat YouTube mungkin, IG, bahkan TikTok, saya berharap jemaat Tuhan tetap merindukan rumah Tuhan atau gereja tersebut. Sebab biarlah kita punya kerinduan yang sama, seperti Daud rindukan. Saya mengajak kita untuk hari-hari ini tetap ada di rumah Tuhan. Mengapa kita harus ada di rumah Tuhan? Ada beberapa hal yang menjadi alasan untuk kita ada di rumah Tuhan. Yang pertama adalah rumah Tuhan merupakan simbol kediaman Tuhan, di mana di situ merupakan tempat Tuhan menyapa kita dan merupakan Tuhan sendiri bersemayam di dalam hati umatnya. Sebenarnya kalau kita berpikir, Tuhan itu bisa bersemayam ada di hati kita, setiap manusia yang percaya kepadanya. Tetapi begitu penting juga kita ada di rumah Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya harus benar-benar mengenal Tuhan. Menjadikan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Jadi alasannya bahwa betapa pentingnya kita ada di rumah Tuhan, itu merupakan simbol kediaman Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa belajar memberitakan kabar baik di rumah Tuhan. Sebab di dalam rumah Tuhan kita bisa mendapatkan pemberitaan firman Tuhan. Kita bisa mendapatkan puji-pujian. Kita bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang bagaimana kita bisa mengampuni. Bahkan kita bisa mendapatkan tentang bagaimana Yesus mati di kayu salib. Dan banyak hal lagi. Saya percaya jemaat Tuhan, bahwa kalau kita ada di rumah Tuhan, kita benar-benar akan mendapatkan banyak hal. Dan yang terakhir, di rumah Tuhan, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama jemaat kita. Kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa mengajar satu dengan yang lain. Bahkan saya mau katakan, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan sendirinya. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Kita butuh kakak-kakak rohani kita. Kita butuh orang-orang yang sepercaya dengan kita, yang dimana kita akan mendapatkan suatu pendidikan, suatu pengajaran yang membuat kita akan lebih dewasa di dalam rohani kita. Yang akan membantu kita untuk menjalani perjalanan rohani kita. Jadi betapa pentingnya kita ada di rumah Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita melihat tentang Raja Daud di ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa ia benar-benar punya kecintaan yang luar biasa di rumah Tuhan. Kalau kita menyelidiki, Raja Daud itu punya segalanya, punya istana, punya kemewahan, tetapi ia memilih untuk ada di rumah Tuhan. Sebab banyak hal dia dapatkan di rumah Tuhan. Bahkan ia berkata bahwa keinginannya, permintaannya untuk tetap hidup, untuk tetap ada di rumah Tuhan sepanjang Tuhan memberikan kehidupan bagi dia. Jemaat Tuhan,
Biarlah ini juga menjadi kerinduan kita, menjadi permintaan kita, agar kita selagi Tuhan beri kesempatan bagi kita, Tuhan beri kesehatan bagi kita, beri kemampuan bagi kita, biarlah kita punya kerinduan yang dalam untuk ada di rumah Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan yang ada. Jangan tinggalkan rumah ibadah yang ada. Jangan tinggalkan setiap jadwal-jadwal kegiatan gereja. Karena itu begitu pentingnya untuk kita ada di sana. Kita bisa bertumbuh bersama. Kita bisa saling mendapatkan doa satu dengan yang lain. Dan saya percaya di saat kita mengikutinya dengan baik dan benar dan punya motivasi yang baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud. Dia benar-benar punya kerinduan untuk ada di rumah Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan, apapun masalahmu hari ini, apapun yang kita alami hari ini, yang terpenting dalam hidup kita, jangan cari tempat yang lain, tetapi datanglah di rumah Tuhan. Di saat kita datang di rumah Tuhan, saya percaya kita akan mendapatkan jawaban di sana. Kita akan mendapatkan solusi di sana. Bahkan pemulihan dan kesembuhan akan terjadi dalam hidup kita. Apapun masalah kita, tapi di saat kita datang di rumah Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan pernah kita duga. Itulah yang Tuhan akan sediakan. Bersyukur jemaat Tuhan hari ini gereja ACC. Kita belajar tentang saat teduh lewat visi Pak Gembala. Untuk kita belajar mencintai rumah Tuhan. Itu betapa pentingnya kita ada di rumah Tuhan. Bukan tentang memikirkan diri kita sendiri, tetapi biarlah juga kita bisa memikirkan bagaimana rumah Tuhan itu harus lebih baik. Apa yang ada pada kita, biar kita bisa mengambil bagian dalam pembangunan rumah tangga, rumah Tuhan. Bahkan memfasilitasi rumah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Inilah kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita mencintai rumah Tuhan. Biarlah doa saya, jemaat hari Tuhan, jemaat Tuhan di akhir zaman ini semakin mencintai rumah Tuhan. Dan pastilah kita semua akan diberkati Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu Tuhan di pagi hari ini. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah itu termeterai dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus akan lebih lagi memberikan pengertian bagi kami. Bagaimana kami seharusnya untuk mencintai rumah-Mu Tuhan. Sebab keadaan hari-hari ini adalah keadaan yang jahat Tuhan. Tapi betapa baiknya kami jika kami ada di rumah Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.